Tapi keluarga bokap nyokap aman. Aman. Lu tuh kayak orang, lu tuh ada broken home-nya tau. Mungkin bener itu. Banyak luka-luka masa kecil gue yang kayaknya berdampak sampai gue dewasa. Beli rumah tahun depan. Nikah. Nikah. Gimana nikah? Anjing, jawab anjing. Ada. Lu pacaran beda agama kan? Gue nggak tahu ya dalam konteks apa dia ngomong kayak gini, cuma intinya jangan ngikutin mama gitu. Selamat datang kembali di acara di mana setiap pertanyaan tidak harus berbuah jawaban karena dunia terlalu luas untuk logika manusia yang terlalu sempit. Bersama saya Frimawan, inilah Logika Frimawan. Dan kali ini tamu kita spesial adalah seorang stand up comedian yang sudah malang melintang di dunia podcast sejak tahun 7. Kok 7? Sudah lama. Inilah Pras Teguh. Apa kabar Pras Teguh? Baik. Sehat ya. Jadi Wih, kepanjangan anjing. kenapa? Gini, gua tahu viewers lu lagi banyak-banyaknya di sini. Bahkan gua udah di SP karena nonton gua. Di SP sama siapa? Itu mah di kokop, di sep itu SP-nya itu maksudnya. Enggak, maksudnya kan surat peringatan kan? Surat peringatan? Iya, surat peringatan enak nggak dapet surat peringatan gitu? Enggak. Kan diingatin kan? Iya. Emang lupa? Sekarang ini acara gua. Iya, tapi kan setnya kan lagi di Logika Frimawan. Kagak, ini rencana tadi duduk doang. Tiba-tiba direkam. Lu malah opening. Emang gimana? Emang harusnya ini acara siapa? Ini gitu? acaranya harusnya pojok terminal. Oh, acara lu. Kan hadap-hadapan kita. Oh iya, tetangga. Gua yang jadi hostnya. Oh gitu. Lu yang jadi bintang tamunya. Oke, kalau kayak gitu. Sip. Siap. Teman-teman. Ini acara apa sih nama acara lu nih? Logika Frimawan. Logika Frimawan. Sehat saya. Kita sekarang berada di acara yang sangat luar biasa sekali, yang dimana tamu kita ini cukup melintang Malang. Malang melintang, Mas. Hah? Malang melintang, kebalik gitu. Harusnya gimana? Harusnya Malang melintang. Kalau melintang Malang tuh lewatin Malang. Memang itu maksud saya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Bandung, Surabaya. Lewat mana? Lewat Pantura bisa. Lewat Ayam juga bisa. Kok lewat Ayam? Nah, di tol ada sawah nggak? Ada. Lu lihat pernah ada ayam nggak? Ada. Kambing, hewan-hewan. Kambing sih maksud gua. Ayam sih nggak ada. Bener nggak? Aneh nih orang. Kayaknya aneh. Aneh nih orang. Berat sih jadi Frimawan anjing. Udah dah, mending pindah aja dah. Berat. Ini acara gua ini. Nih guys ya, sehadap-hadapan ini tempatnya nih. Buat yang belum tahu nih. Nah, sini nih. Nah, langsung. Nah, sehadap-hadapan ini. Betul. Depan-depanan. Depan-depanan. Tapi gua nggak pernah diundang. Ayo dong main. Ini kan gue sekarang lagi di ini nih apa namanya nih? Oh ya, sama-sama. Namanya stop kan? Sama-sama nggak peduli sama acara temen. Stop apaan? Stop. Ini nama acara lu bukan? Nah, itu posternya. Ini itu namanya poster. Pojok Terminal. Oh, Pojok Terminal. Nah, silakan duduk dulu. Keren. Acara lu keren banget, sumpah. Oh iya. Lu mengakui nggak? Ini salah satu acara lu masterpiece. Kayaknya semua yang gue bikin masterpiece sih. Jadi kayak enggak, tapi sejujurnya dengan acara ini tuh medium penikmat apa ya penontonnya itu lebih luas, marketnya lebih luas, betul. Kalau dulu kan waktu gue sebenarnya masih di Vindes juga sih. Vindes tuh lebih ke anak-anak muda.
Betul. ke kalangan-kalangan yang Eh, Gen Z gitu lah. Pokoknya yang- Culture, anak-anak culture. ya mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Logika Frimawan tuh udah menyasar ke keluarga, ibu-ibu gitu-gitu. Market-marketnya tuh jadi lebih luas. Oke. Gitu. Karena gue lihat dari sebanyak ini acara lu, dari segi views aja, Oke. bertumbuh dia. Orang yang kenal sama lu jadinya. Kan terkadang kalau orang yang nggak mau terlalu mikir, Oke. mundur tuh Betul. ngelihat lu. Iya. Sebelumnya penonton lu itu pasti anak muda biasanya. Oke. Yang gue lihat, anak betul. muda yang dimana senang stand up tentunya, Betul. Seneng komedi. senang komedi, baru menikmati lu. Hadir lu di sini, makin luas tuh orang-orang umum. Iya benar karena channelnya Om Ded juga ditonton sama semua kalangan kan. Betul. Jadi itu menyasarnya sampai ke pelosok-pelosok gitu mungkin. Lu beban nggak awalnya? Seberani ini ngambil acara di channel yang sebesar ini. Beban nggak lu? Gue nggak mau nganggap ini sebagai sebuah beban ya. Jadi gue nggak nganggap ini sebagai sebuah apa ya? Gue harus kayak gimana? Ya pasti harus menampilkan yang terbaik. Tapi gue juga pengen ada sisi bersenang-senangnya di acara ini gitu. Jadi nggak terlalu ngebeban dengan jumlah subscribernya channel Om Ded yang terlalu yang besar. Cuma gue pengen ya fun aja gitu. Tapi tetap profesional atau apa, tetap all out gitu-gitu. Dan terbukti dari awal konten lu lahir sampai sekarang lu menyaingi semua playlist. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih yang udah nonton gua 3 tahun ini guys. Enggak. Jangan kayak gitu, Pras. Gue jadi kagak enak, Pras. Maksudnya kan lu udah lebih lama kan. Sebelumnya kan apa tuh yang makan Padang? Goyang lidah. Lupa gua, apa itu? Si goyang lidah kan udah lama juga gitu. Tapi lu juga emang udah jadi bagian dari sini juga kan. Jadi, Alhamdulillah. Iya. Gue inukannya mah anak baru, Pras. Iya, tapi memang luar biasa sih lu. Langsung biar rame dan aroma baru menurut gua di channelnya Om Ded. Betul. Karena sebelumnya kan kontennya terkesan apa ya, serius gitu. Iya, betul. Terkesan funnya yang general gitulah. Ini gue datang dengan menghadirkan suasana yang baru, jadi mungkin ada penyegaran gitulah. Tiap hari apa lu tayang? Setiap hari Minggu. Wah, waktu lu ini lagi di set nih. Gelisah gua tuh. Kenapa gelisah? Kan beda genre kan. Iya, memang beda genre. Gelisah gua. Awalnya itu masih ada si Ebel nggak ya? Masih ada ya? Masih. Masih ada. Set ini juga masih warung Padang kan? Masih. Waktu itu awal-awal. Terus dia, Frimawan tuh. Kata Ebel. Ya, Pras, gimana, Pras? Lu yang gimana? Iya, lu mah aman ya? Lu mah aman. Lu aman. Lu yang gimana? Wah, bisa-bisa nggak ada nih kita. Lu yang ada. Dia meniadakan diri sih. Gue nonton yang pas dia di mana di Pornhub tuh. Ya. Wah, kacau juga sih emang tuh cara pikirnya dia gitu maksudnya. Iya. Tapi ya, Tapi gue udah lama sekali tidak ketemu Ebel. Jangan kabarin gue lagi dah. Sampai kita ketemu lagi ya, Bel ya. Dengan lu sudah di sini udah berapa lama? sekitar 3 ya? Wan, berapa Wan? 3 bulan lebih ya. Setahu gue tuh dari Juni, Wan ya? Juni, betul. Ini Hati-hati sekarang- Wan ya, menurut gua sama orang ini. Kenapa? Dia per 6 bulan bisa-bisa tiba-tiba berubah pikiran. Terus tiba-tiba hilang aja. Kagak, Pras. Gua nggak tahu ya, pas dia udah suntuk, ada duit, hilang. Percaya sama gua, hati-hati. Gue mau beli rumah, Pras. Mau menata hidup lah. Gitu. Lu sekarang masih di itu The Red. Udah pindah gue. Oh, udah pindah. Udah Akhirnya pindah. Lah karena gue kan nggak gue umum-umumin. Maksudnya buat apa gitu gue kasih tahu Iya, udah pindah. maksud gua. Iya, yang lain-lain kan biasanya bikin konten Perpisahan kan, gitu ya? selamat tinggal, Oh, tempat yang dimana aku berjuang. Iya, Lu nggak ada ya? Nggak. Kan lu yang paling lama di situ. Betul. Tapi kan waktu konten itu ada, gue bukan nggak pernah ngambil bagian sih. Cuma tiap anak-anak bikin video tuh gue nggak pernah mau. Karena itu kan tempat privasi lah.
Gitu. Jadi gue nggak pernah ngerasa bagian dari konten Coach The Red itu. kan terlalu diperas tuh konten Betul. The Red sangat bagaimana sepertinya. Betul. Lu emang tidak kayak pakai piyama bareng-bareng. Enggak. Lu juga pakai kan? Ya karena dipaksa gitu. Berarti ada terpaksanya. Ada terpaksanya, sejujurnya ada terpaksanya. Tapi ya mau gimana lagi kan? Itulah anak stand up ya, kalau nggak ngumpul, aduh ntar diomongin. Nah, itu. Cuma karena menurut gue itu adalah tempat istirahat, tempat privasi. Maksudnya janganlah dibikin-bikin konten. Ya waktu itu stance gue di situ. Oke. Gitu. Sekarang udah ngontrak? Enggak, masih kosan juga sih. Masih kosan. Cuma lebih gede, lebih proper lah. Gitu. Wis. Terbukti tuh dari logika Frimawannya sudah boleh naik. Pindah tuh dari kosan tai kucing. Memang sorry nih ya guys, memang kosan tai kucing memang. Bener nggak? Bener, tapi nggak ada kucingnya. Aneh nggak lo? Ada tai kucing nih. Nggak ada kucingnya. Kan anjing ya? Kan anjing ya. Makanya. Gua kata dah. Parah itu. Berarti Ya udahlah. ini niatnya mau beli rumah. Mau beli rumah, betul. Makanya mau menata hidup lah. Menata hidup nih Menata banyak hidup. maksudnya loh, Apa Frimawan. tuh? Iya kan? Menata itu berarti kan ada hal-hal yang rusak ditata. Betul. Ada hal yang sebelumnya kurang tertata. Kurang tertata. Kurang tertata. Kayak gua ngelihat pada akhirnya mau nggak mau kita akan membandingkan dengan orang lain kan, pastinya kan. Namanya juga hidup. Namanya juga hidup, Kalau kita namanya bersosialisasi. juga orang di situ. Iya, di Vindes namanya juga orang. Terus. Nggak, maksud gua adalah ketika gua ngeliat ke teman-teman gue yang lain kayak lu gitu, atau teman-teman yang lain lah yang seangkatan gua, kayaknya mereka udah lebih tertata gitu hidupnya. Udah punya rumah, udah punya keluarga gitu. Sementara gua masih bujangan, masih tinggal di kosan gitu. Ini menyangkut dengan mental juga berarti. Ya, kurang lebih. Kayaknya udah lebih dewasa mungkin ya. Dalam menghadapi hidup udah 34 kan. Seumuran lah kita. Seumuran kita, sama-sama 91 kan kita. Sama-sama 91 gitu. Anjir. Apalagi tuan gua lagi kan. Gua bulan Mei. Seru nggak di umur segitu? Lu masih sendiri begini. Seru Oh, nggak sih? agak dalam nih ya. Nah, dalam Agak nih. dalam. Gua kan tidak merasakan, gua kan langsung Mei merit tuh. Umur berapa sih? 23. 23 gua. Wow, masih muda banget ya. Lu 23 ngapain? Ada mikirin makan bini? Ada gak lu? Kagak ada, ada iya. kan kepikiran. Gua 23 tuh dulu mikirin tahun depan 24. Gua Iya. Ini kalau misalnya di umur-umur sekarang tuh kalau pertanyaannya apakah enak, sebenarnya enak, Pras. Maksudnya kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Nggak untuk ngidupin anak orang, nggak untuk ngidupin misalnya udah punya anak atau apa. Paling keluarga rumah paling ya, nyokap, bokap gitu-gitulah. Tetap masih ada tanggung jawab gua. Cuma gua ngerasa kayaknya emang harus butuh challenge dalam hidup gitu. Gua kayak kerja setiap hari bikin sesuatu, berkarya lah intinya, bekerja dapat duit atau apa. Ini ke gua doang gitu. Gua nggak ngerasain kayak ada challenge dalam hidup lah, pencapaian-pencapaian baru gue pengennya gitu. Jadi kalau misalnya gua tetap ada di situasi di mana gua kayak gini terus, gua ngerasa nggak berkembang aja sebagai manusia gitu. Walaupun dalam siklus manusia. Iya, walaupun sebenarnya karir lu berkembang, betul. Tapi elunya ke depannya mau ngapain betul. gitu kan. Sebagai manusianya tuh kayaknya sih gua. Stuck di situ gitu. Lu pasti banyak berdebat dengan diri lu sendiri. Betul. Lu kan apa-apa sendiri. Betul. Bahkan keluar negeri sendiri. Betul. Kemarin aja gua ke Malaysia. Ke Sevel, nggak ditemenin bini gua. Bingung. Bisa jadi gua nggak balik tuh. Kosong aja. Iya, memang sih gue terbiasa sendiri dari kecil. Jadi kayak tanggung jawab atau apapun gue kerjakan ya buat diri gue sendiri. Tapi keluarga bokap nyokap aman. Aman. Kok bisa begitu sih, kayak lu tuh kayak orang, lu tuh ada broken home-nya tau. Sumpah. Kenapa? Sumpah. Kenapa ada broken? Gua nggak tahu. Lu menyendiri gitu. Oke. Itu anak-anak yang kayak banyak luka gitu di masa kecilnya. Nah, Apakah? mungkin itu sih. Wah, kopi ya? Kopi. Sendiri aja jalannya. Lu yang mana? Gue yang ini, kopi susu. Kopi susu. Terima kasih. Nah, nih seru nih guys nih obrolan. Kalau misalnya dibilang ada luka, mungkin pada akhirnya tuh gue berkaca ke diri gue sendiri. Maksudnya di usia gue yang udah 30-an gitu. Ini anak umur 30-an denger nih ya. Iya, gue
kayak berkaca, kenapa ya pemikiran gue kayak gini ya? Kenapa gue lebih nyaman sendiri ya? Sampai akhirnya gue throwback ke masa-masa kecil ya, mungkin bener itu. Banyak luka-luka masa kecil gue yang kayaknya berdampak sampai gue dewasa. Gue biasa ditinggalkan gitu. Gue biasa kemana-mana sendiri. Gue pernah ya. Ini salah satu yang masuk ke core memory gue. Jadi misalnya kita ngumpul ganjil lah. Pokoknya waktu itu ganjil. Sekitar 7 atau 9 lah. Ngumpul 9 orang. Termasuk gue. Jadi 9. Habis itu, kan dulu kan gue gak punya motor ya. Habis itu satu-satu mulai kayak pergi tuh. Ayo cabut. Sampai akhirnya kayak tinggal bertiga atau apa gitu. Gue kayak, udahlah, cabut lah. Balik. Ternyata ke 8 orang itu, teman gue yang lain, itu ngambil motor satu-satu terus jalan. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi gue tuh tinggal lu sendiri. Bener. Jadi sering ada momen di mana gue ngerasa ditinggalkan. Core memory itu berarti berasalnya dari trauma. Trauma dong jadinya. Jadi trauma, betul. Gue nggak ngerasa itu trauma sih, tapi itu bikin gue berpikir nggak apa-apa kok sendirian gitu. Jadi gue terbiasa sendiri daripada kayak berharap sama orang lain buat ngerti gue atau apa gitu. Iya loh Firman, dari awal lu stand up, gue lihat bocahnya ada kelainan nih. Ya sendiri gitu. Betul. Sendiri aja, kemana-mana sendiri aja. Nongkrong sih nongkrong, tapi ya enggak nyala. Kalau di stand up kan gitu kan. Iya. Lempar sekali udah. Iya. Ya syarat nongkrong aja. Ada bawa punchline lah 2. Iya. Yang penting berkontribusi lah gitu ya. Yang penting berkontribusi lah. Iya kan? Betul ya, mungkin itu salah satunya alasan kenapa gua ngerasa ya udah sendiri aja nggak apa-apa lah gitu. Salah satunya itu baru salah satunya. Sementara hal-hal yang lain tuh yang kayak gua di rumah, nyokap bokap gua kerja gitu, kakak gua juga kayak sekolah atau les dia, jadi di rumah gue sendirian tuh udah sering banget. Sendiri bener sendiri? Beneran sendiri. Bokap nyokap kerja? Iya kerja. Umur berapa tuh yang lu sendiri itu? SD. Bener-bener sendiri? Iya, jadi sering kayak gitu. Gue keluar, gue pernah main bola sendirian, jam 2 siang, sumpah. Jadi, ya kalau misalnya skill gue lumayan. Sama teman-teman? Maksudnya? Main sama teman-teman? Enggak, gue sendirian. Kayak misalnya anak-anak. Di lapangan? Gue bawa bola sendiri, iya. Nah berarti kan nggak salah gue tuh, ada yang lain memang. Ada yang lain memang. Memang. Nggak maksud gue adalah lu dribble sendiri. Gol sendiri. Iya, terus gue ngambil bola sendiri gitu. Selebrasi sendiri. Iya. Gue nendang nih. Terus gue lari, gue jadi kiper juga. Gitu. Jadi kayak pokoknya sering kegiatan-kegiatan yang gue sendiri gitu, keluar sendiri. Jadi mungkin itu adalah hal yang ngebentuk gue kemana-mana sekarang, ya udah nyaman sendiri aja. Tapi ternyata pas gue udah seusia sekarang, ternyata butuh orang gitu. Itu yang tadi lu bilang buat ngatur atau apa. Karena kalau misalnya gue terlalu terfokus sama isi kepala gue, kayaknya gue susah diatur. Susah diatur dalam arti, gue tahu apa yang gue lakukan ini baik untuk diri gue sendiri. Tapi gue nggak tahu nih akan berdampak kayak gimana ke orang-orang sekitar, kayak gitu. Itu dampaknya ke gue tuh. Gini-gini gue. Orang kenapa sih? ngobrol, tapi di balik itu anjing nih orang sendiri. Iya. Kayak pergi ke luar negeri gitu, berapa negara. Betul. Aneh banget anjing nih orang. Ada apa sih? Tapi emang nggak untuk semua orang sih hal-hal kayak gitu. Mungkin gue bisa dianugerahi hal-hal di mana gue nggak apa-apa sendirian, tapi lu belum tentu bisa. Jadi lu akan menganggap orang kayak gue tuh gimana sih nih pemikiran orang ini? Begitupun gue juga. Kenapa lu harus kemana-mana sama tim gitu? Emang nggak bisa sendirian aja? Gue juga punya pemikiran kayak gitu. Boleh. Pemikiran di mana bukan berarti lu nggak mandiri, cuma ternyata bergantung sama orang gitu. Yang tadi lu bilang sendiri. Betul. Kan, kayak gitu. Berarti lu parentless. Oh, mungkin ya, mungkin. Kayak cerita ke orang tua, gue nggak pernah. Dianterin ke sekolah pernah? Dianterin. Cuma kayak ya udah. Gue nggak anggap itu sebagai syarat juga. Kayaknya nggak banyak ngobrol ya sama orang. Benar. Nggak banyak ngobrol. Mereka sibuk demi menghidupi elu, akhirnya mereka sibuk sendiri. Bisa begitu ya? Lebih ke ada gap yang gue rasain sih ya. Ada gap. Lu bungsu ya? Enggak, anak kedua gue. Anak kedua? Sempat jadi bungsu selama 10 tahun. Sampai akhirnya adik gue lahir gitu. Jadi selama 10 tahun itu, nah bener.
core memory 10 tahun itu yang ngebentuk gue nyaman dengan kesendirian gitu. Kan gue 4 bersaudara ya. Kakak gue beda sama gue tuh 3 tahun. Gue sama adik gue tuh 10 tahun. Jaraknya agak jauh gitu kan. Jadi selama 10 tahun ini gue terbiasa dengan gue pengen dimanja, tapi orang tua gue nggak ada gitu. Oh, ada perasaan gitu? Ada, pasti. Ini 4 bersaudara nih. Gue punya adik 2. Gue sampai sekarang di rumah masih manggil diri gue sendiri adik. Oh iya? Iya, sama orang tua gue. Karena lu jauh banget sama... Betul. Jadi ketika lu masih pengen disayang, hadirlah adek. Betul. Selama beralih mungkin gitu. Dan itu mungkin kena ya. sama lu ya? Sampai akhirnya outputnya ke gue adalah ya udahlah, semua hal yang gue rasain tuh gue pendem sendiri aja gitu. Nggak perlu orang lain tahu atau apa. Jadi gue nggak tahu ya, ini berdamai dengan luka atau mencoba nyari distraksi aja biar nggak kepikiran terus sama hal-hal itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, biarin aja. Apa yang gue rasain ini belum tentu valid juga atau apa. Gue juga nggak berusaha buat kayak konfront ke orang tua atau apa gitu. Sampai akhirnya sekarang ya nggak pernah cerita ke orang tua gue juga. Apapun lu selesaikan sendiri, lu cari jalan sendiri. Betul. Iya itu. Makanya gue kemana-mana sendiri atau apa gitu. Walaupun gue kemana-mana sendiri atau apa, pikiran gue tuh masih ada di ruangan yang sama gitu. Guys, gue tuh ya kalau ketemu Frimawan, nggak ada obrolan lucu. Ini kalian nonton nih, sedalam itu. Nggak tahu kenapa ya? Iya. Dulu waktu sama-sama merintis, obrolannya begini juga. Betul. Bagaimana dia, bagaimana gua. Betul. Nggak ada yang haho. Mungkin kalau ketemu Regen, ini udah jelas gua bakal lempar komedinya. Betul. Sama dia. Betul. Memang makanya, justru karena itu. Karena gua selalu ngeliat lu, ada masalah nih orang. Iya, kayaknya. Makanya gua tanya terus kan. Iya. Gimana kehidupan, Wan? Iya. Kayak gua pengen gitu, memberikan perhatian. Betul. Jadinya, ada kepikiran hiatus lagi nggak? Sejujurnya sekarang udah nggak ada sih. Makanya mau bikin rumah tadi. Mau beli rumah tahun depan. Nikah. 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 Anjing, jawab anjing. Ada. Ada kepikiran buat nikah. Lu pacaran beda agama kan? Sorry. Lu kira nggak ada kamera? Gue sebegitunya. Lu kira nggak ada kamera? Kan tadi kan di syuting ini. Pasti ada kamera lah. Iya, beda agama. Beda agama. Lu kan orang tua dia juga tahu. Gua belum ketemu sih, cuma dia udah kayak ngasih tahu nih pacar aku gitu. Gue juga ngasih tahu ke nyokap gue pacaran beda agama gitu loh, Pras. Nah, nyokap lu bilang apa? Ya sebagaimana layaknya orang tua yang pengen anaknya tuh sesuai dengan apa yang dia mau, pasti ada penolakan lah. Nah, kalau dari orang tua dia udah ada kabar belum nyampe ke lu? Lu kenapa tidak beranikan diri buat ketemu orang tuanya gitu? Bukan nggak memberanikan diri, mau, tinggal nunggu waktu aja. Maksudnya ya kalau misalnya lagi di luar atau apa, dikenalin gitu, ngobrol. Samperin aja bro, samperin ke rumah terus aku Frimawan, aku Kristen gitu. Aku suka bermain bola gitu. Dan sendiri. Siang-siang aku main bola. Iya kan? Iya udah sih. Berapa lama? 2 tahun. Anjay, Lumayan. Cukup lama. Dia di bawah lu jauh? Dia beda 6 tahun. Wis. Beda 6 tahun. Cocok lah untuk sebuah pasangan yang ya, menuju dewasa ya menurut gue harus lu yang di atas. Iya. Ya gue sih kepikiran ya, maksudnya untuk tahun depan akan ada jenjang berikutnya gitu. Siapa tuh yang akan ngalah kira-kira? Siapa tuh yang akan ngalah kira-kira? Gue gak berani bilang siapa yang akan ngalah, cuma biarkan waktu yang menjawab sih gitu. Nah gue gak mau pada akhirnya kalaupun gue convert gitu ya, gue nggak mau itu landasannya karena pasangan, walaupun mungkin itu ada sedikit banyak apanya ya? Ya faktor itu juga. Andilnya ya. Iya. Ya pada akhirnya kan menemukan sesuatu yang kitanya sendiri nyaman gitu. Gue nggak akan, kalaupun pindah, ya karena emang gue pengen pindah aja. Wow. Nah kalau dianya, nah, yang mau, gue nggak mau maksain orang juga, karena kalau misalnya dia pindah gara-gara gue juga gue nggak mau. Kalau dia nyaman ternyata dingin gereja kata dia. Ya nggak tahu lah ya. Tapi udah pernah bahas belum? Masalah apa religion ini? Iya.
tipis-tipis paling sih. Enggak yang Debat terlalu... Oh, debat sih enggak. Debat sih enggak. Kayak lebih ke sharing masalah siapa yang pada akhirnya akan pindah atau apa sih. Lebih ke situ. Cila nulis tuh, bukan gua tuh. Cari orang baru aja sih, nggak sih, kata dia. Nah tuh, bukan gua tuh. Kalau gua kan nggak mungkin lah kalau udah cinta mah. Ya sebenarnya hal yang paling realistis dan tidak memberatkan kedua belah pihak adalah nyari yang seiman sih. Betul kan? Iya kan? Iya. Cuma kan kalau kita ngomongin masalah hati itu agak susah kan. Duh, udah 2 tahun. Iya, terus juga gua juga jarang, ya lu tahu sendiri lah, jarang nyambung sama orang kan. Dan Jarang dia bisa sama lu nyambung banget berarti. nyambung. Lu sama dia juga begitu. Iya, jadi kayak banyak hal yang bisa kita obrolin berjam-jam gitu. Untuk kayak sharing atau apa, ngobrol-ngobrol gitu. Berat nih, bro. Hal kayak gitu kan yang susah lah ditemuin di orang lain gitu. Walaupun gue nggak menutup kemungkinan mungkin aja ada, mungkin. Iya. Cuma gue nggak mau lah. Di umur segini Bener. akan mengulang dari nol lagi. Betul. Coba komen deh guys, solusinya gimana gitu. Apakah lu sadat di sini? Tapi lu udah jujur ada mempelajari agama gua nggak? Kan bokap gue Islam, Pras. Hah? Lah, ini udah banyak yang tahu juga, bokap gue Islam. Gua baru tahu, demi Allah gua Oh baru iya? tahu ini. Bokap gue Islam. Bokap lu Islam. Bokap gue Islam. Nyokap? Katolik. Anjay, gua baru denger nih, bisa. Iya. Kayaknya ya dulu tuh zaman-zaman mereka married, pernikahan beda agama tuh kayaknya boleh. Kayaknya ya, makanya pada akhirnya mereka nikah beda agama. Banyak kok kasus nikah beda agama kok dulu, ya kan? Banyak. Jadi kayak sekarang mungkin lebih diperketat atau apa, harus yang seiman atau kayak gimana. Tuh. Tapi cukup unik sih. Nyokap lu tuh beda agama dia nikah. Betul. Sedangkan dia pengen anaknya yang satu agama. Kan ada ketidakfairan di situ. Lebih ke ini yang nyokap gue bilang sih. Gue nggak tahu ya dalam konteks apa dia ngomong kayak gini. Cuma intinya jangan ngikutin mama gitu. Tapi nyokap bokap lu langgang sampai sekarang? Langgang. Wah gila. Langgang. Bisa, berarti kan ada satu contoh. Betul. Gitu yang bisa lu Betul. ambil. Benar. Di keluarga sendiri lagi kan. Iya, di keluarga sendiri. Contohnya paling dekat gitu. Nggak tahu dari keluarga dia bagaimana. Gitu. Iya. Cuma nyokap gue pernah bilang kayak gitu, jangan ngikutin mama, intinya kayak gitu. Itu kan dari nyokap ya tadi ya? Iya. Dari bokap. Nah, gue kalau ke bokap tuh dia lebih liberal sih orangnya. Yang penting lu suka, ya udah. Sama siapapun dia terserah gitu. Lebih liberal, lebih mungkin karena anak laki kali ya. Maksudnya laki kan bokap tuh ya laki lah ya. Memang laki dia kan. Gimana sih lu? Pokoknya intinya dia ngerti posisi anak laki itu keras kepala. Iya kan? Iya. Susah diatur dan ya udah kalau lu emang pengen kayak gini, perjuangkan sampai dapet gitu. Lebih ke situ sih kalau bokap tuh. Kalau nyokap ya tetap sampai kapanpun kan gue tetap anak kecil yang harus diatur sama dia kan. Iya. Mau sampai umur berapapun gitu. 2 tahun sih bro. Iya makanya itu berat sih bro. Tapi gue nggak pernah ketemu. Yang mana sih? Lu nggak pernah bawa? Bawa, gue stand up face bawa kok. Iya. Kayaknya kenal sama Ai juga. Oh iya? Pernah padel bareng kayaknya. Kayaknya ya. Pernah. Udah ngumpul sama Wax? Udah. Wah, udah deket itu kan. Iya. Maksud gue. Udah nongkrong sama anak-anak juga waktu pas stand up face gue bawa. Lu kan jarang begitu-begitu kan maksudnya. Bener. Benar-benar mendekatkan pasangan ke lingkungan sekitar iya. kan. Makanya karena udah deket sama anak-anak, deket sama lingkungan kerja gue juga gitu. Jadi gue perkenalkan nih cewek gue gitu. Gue bilang lagi nunggu ini mobil biasanya di sini. Enggak, ini kreatif gue juga dia. Ini kreatif Gue banget. jangan pura-pura ini orang lain, Pras. Gue tahu anak-anak sini gitu. Udah gue bilang gak usah gimmick-gimmick sama dia. Anjing emang. Wanda, apain sih Wanda? Gak usah gimmick-gimmick dah, lu taruh sini kan. Wah, nyangkut jadi gua. Pelan-pelan, udah bisa. Oke. Ada sebuah pertanyaan. Namanya juga orang. Ini bagus banget nih, merchandise-nya buat merchandise sih bagus. Nah, ini
Logika Frimawan. Sekarang lu pilih yang mana? Jelas lah, Logika Frimawan dong. Ini lagi di sini aja, gue gak mau jadi masalah. Tapi ini masih jalan? Masih jalan. Gokil, ada 2 program berarti lu ya? Iya. Yang betul. ini berarti bareng Rigen. Bareng Rigen di Vindes. Yang ini sendiri. Betul. Gokil. Biasanya Ya. kan lu kan nggak mau tuh begitu-gitu tuh. Anjing ada program gue terikat gua. Nah, Ngapain anjay? itu yang pada akhirnya kita obrolin di podcast lo waktu itu, yang satu lagi. Pada akhirnya gue akan bukan menurunkan idealisme sih, lebih ke pengen dapat experience baru, pengen lebih bertanggung jawab atas masa depan gue. Jadi akhirnya yaudah kerja nyari duit atau apa gitu. Dan salah satunya ya ngambil logika Frimawan ini. Keren loh Frimawan tuh ternyata bisa ada perubahan di hidup ya. Tidak Semua orang tuh pasti berubah, Pras. Seiring berjalannya waktu gitu kan, kita dapat insight baru, ketemu orang-orang baru. Ada yang enggak. Oh iya. Gue tahu nih orangnya siapa nih. Gue tahu orangnya siapa. Ada yang enggak. Gue tahu Masa orangnya semua siapa. orang sih? Tidak semua orang Frimawan. Iya. Orang yang mau berubah, orang yang berubah adalah orang yang mau berubah. Nah, itu dia. Ada juga orang yang nggak mau berubah karena nggak mau berubah emang. Gue tahu lagi yang lu maksud di kepala lu siapa. Iya. Itu. Yang ada di kepala kita dan mungkin lu nggak tahu banyak. Masih di situ aja. Gue lihat. Padahal sebenarnya energinya besar sekali bahkan bisa melewati kita. Betul. Tapi memang ngapain sih anjir? Iya. Gue begitu. Perut bunyi tapi. Ya itu. Gue kemarin baru beli buku Real Artists Don't Starve. Seniman yang asli itu nggak kelaparan, intinya kayak gitulah. Jadi di poin-poin itu juga gue ngerasa apa yang gue lakukan dulu adalah orang yang kemakan sama idealismenya sendiri. Betul. Gitu. Jadi keras kepala, apa yang gue anggap benar itu adalah kebenaran yang mutlak, dan gue ngerasa kayak ngeliat orang lain tuh, dia masalah atau apa gitu. Tapi ternyata setelah pikiran gue kebuka, ngobrol sama banyak orang, ternyata emang gue cukup keras kepala ya pada waktu itu ya. Kayak semua komika pada zaman sedang merintis tuh banyak idealis di kepalanya. Betul. Itu juga yang kayaknya menampar gue dengan realita yang ada sekarang ya. Waktu terus berjalan, terus pemikiran gue yang dulu tuh masih terlalu kaku. Jadi kayaknya gue. Lu juga mengakui itu ya? Mengakui itu. Kayaknya satu step awal untuk kita berubah adalah kita ngaku kita salah deh. Kita tahu ada hal-hal yang dulu kita denial terhadap sesuatu tuh sekarang tuh lebih kayak, oh ya dulu gue salah, gue masih muda dengan pemikiran yang terlalu keras kepala, dan ya udah pelan-pelan mulai berbenah diri, berubah atau apa. Tapi dengan lu sekarang di umur 34, kapan, umur berapa lu ngerasa lu ganteng? Saat gue sayang sama diri gue sendiri, dan itu jawabannya. Saat lu sayang sama diri lu Betul. sendiri. Kita kayaknya ya, kita nggak selalu sayang sama diri sendiri deh. Iya kan? Dan gue ngerasa kalau misalnya gue ngerasa ganteng adalah ketika gue seneng dengan diri gue sendiri. Gue keluar dengan happy atau apa. Jadi memancarkan aura yang positif ke orang-orang. Kalau misalnya gue ngerasa kayaknya gue lagi belangsak dah. Nggak akan ngerasa ganteng tuh gue pada waktu itu tuh. Gitu. Tapi lu ngerasa lu ganteng? Ya mungkin kalau misalnya di circle stand up, ya lumayan lah gue gitu. Nggak jelek-jelek banget gitu lah. Karena lumayan. Kemarin kan lu ada sesi foto tuh. Kemarin gue lihat tuh. Banyak yang komen, lu ganteng. Tapi banyak cowok gitu, lu ngerasa nggak? Fans gue emang kebanyakan cowok. Iya, bener. Fans gue tuh kebanyakan cowok karena rela ngomong ganteng. Gitu. Lu pernah gak komen orang? Nggak, kalau secara langsung kan masih oke kan. Anjing ganteng banget lu hari ini gitu. Iya. Tapi kalau kayak di komen gitu ya. ganteng deh lu gitu. Misalnya foto apa, gue komen kayak, lu ganteng banget gitu. Gue kayak hapus lagi deh kayaknya gue. Ntar deh, apa kayak enggak, keren. tapi kalau misalnya temen-temen yang komen, gue ngerasa apresiatif gitu. Gue ngerasanya ya, bukan nganggep dia aneh. Kecuali beberapa orang. Cuma kalau misalnya gue tahu kayak lu atau misalnya siapa Rigen atau siapa, pokoknya anak-anak yang lain gitu. Bilang lu ganteng. Iya,
gue ngerasa apresiatif aja gitu, keren atau apa. Keren emang lu. Iya. Apakah Kalau lu karisma punya- seseorang pria itu Ditentukan bisa dari uang? keluar sebahaya itu karena dari uang? Menurut gue bisa. Karena dengan walaupun uang banyak tuh nggak berpengaruh banyak gitu lah. Yeah. Cuma dengan uang lu banyak, lu ngerasa pede ngelakuin sesuatu. Oke, jadi auranya keluar. Bener, ketika lu pede ngelakuin sesuatu dan kayak nggak malu untuk mengekspresikan diri, auranya keluar, jadi itu bikin orang berkarisma. Jadi ya. Apalagi zaman sekarang menurut Iya gua. kan? Gua percaya zaman sekarang seganteng apapun lu tidak punya pekerjaan lah. Gua bukan duit, tidak punya Iya. pekerjaan. Nothing, bro. Betul, karena emang secara desain manusia tuh cowok tuh emang berburu kan, Nah, itu dia. bekerja kita Betul. atau apa. Karena di zaman sekarang juga cewek juga sangat giat sekali bekerja. Betul. Nah, Cewek makanya- aja giat bekerja. Betul. Makanya lahirlah kata-kata mokondo. Ah, Iya kan? Karena betul. kebanyakan cewek tuh sekarang bekerja. Malah menurut gua ya, ketika lu punya pasangan, wanitanya yang lebih banyak duit, itu masalah. Betul. Menurut gua, betul. itu masalah. Karena secara kodrat, ya gue nggak tahu ya ini bener atau enggak, tapi yang gue yakini sih kita tuh harus apa ya? Ini mungkin terdengar agak patriarki sih. Cuma ini yang gue yakini, secara pendapatan kita harus lebih dari pasangan lah. Ini obrolan yang seru sekali. Daging nih. Meskipun daging babi, Tapi tetap daging. tapi tetap daging. Ini penting banget buat lu pada yang nonton sekarang sambil rebahan, seharian nonton podcast. Boleh nonton podcast, alhamdulillah. Itu duit juga buat kita. Tapi kalau lu sehari bisa sampai 7 podcast yang lu tonton, bahaya sih. Betul. Kemarin gue nulis tuh kerja keras kawan, kerja keras. Gue lihat kayaknya merek rokok lu udah aneh-aneh. Jangan. Itu kayaknya titik terendah cowok adalah merek rokoknya aneh-aneh. Coba Udah, sini. Aneh. Ya. Coba sini. Gue gak ngeliatin rokoknya ya. Tapi birunya udah biru angkot nih. Rokok-rokok yang nggak familiar gitu. Nah, terlihat dari lintingnya nih. Kasar. Bener, gue setuju. Iya kan? Apa tadi kata-katanya? Bekerjalah kawan. Kerja keras lah kawan, kulihat merek rokokmu udah aneh. banyak tuh yang apa nge-repost atau apa karena emang relate. Ada juga yang nggak yang kontra dengan kata-kata itu. Sejauh ini sih nggak ada sih. Nggak ada, berarti banyak yang relate. Banyak yang relate, banyak yang setuju dengan hal itu. Bahkan yang komen tuh rokoknya lagi aneh tuh. bener. Rokoknya lagi aneh. Gue coba bakar ya, Mas ya. Lebih bagus nggak ngerokok sih kalau gitu sih ya. Lebih bagus nggak ngerokok sih. Keras banget, gua nggak tahu ada semennya ya di filternya ya. Ya tapi daripada tidak ada rokok. Tapi menurut lu juga, rokok tuh juga kita bisa lihat seorang suksesnya dari rokoknya juga nggak? Bisa loh, jelas. Bisa. Kayak bos-bos. Ini harganya berapa? 10.000. 16 batang. 16 batang. Dan ini pun sekarang jam 2 nih, jam 5 nih kelar nih. Dan itu pun udah begini-gini nih. Ada angkot aja. Bisa. Iya, apalagi siapa? Bos-bos mafia gitu kan, pakai cerutu atau apa, itu kan statement kan. Betul. Statement kalau misalnya lambang kesuksesan lah dalam tanda kutip gitu. Nah, itu yang bahayanya ketika kita ketemu teman atau bos kita yang lagi megang cerutu. Iya. Kita ngeluarin ini berat. Ngeluarin ini berat nih. Gini bener-bener gini nih. Dipirit dulu. Nah, Terus kayak logonya ditahan terus begini iya, nih. biar kayak kelihatan. Gue yakin banyak banget tadi dari obrolan kita mulai dari kerja keras nih banyak yang udah berhenti nonton tadi tuh. Iya. Pindah ke podcast yang lain. Soto ini orang katanya. Iya, satu ini. Gua ngerasa disindir mulu nih gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin apa ya? Salah satu caranya adalah ya dengan ngobrol
yang bisa bikin pikiran terbuka atau Betul. apa gitu. Termasuk nih terakhir ya, orang, dia mah pewaris, makanya hidupnya enak. Menurut gua nggak apa-apa, bro. Betul. Siapa tahu lu yang bekerja keras, anak lu yang jadi pewaris. Betul. Itu Betul. kan sebab akibat kan, sebab bapaknya dulu kerja keras. Betul. Masa dia harus keluar dari rumah dan tinggal di jalanan? Menurut gua gitu. Iya, Banyak orang, dia mah pewaris. Iya sih, pewaris Enak perintis banget tuh. hidupnya. Iya. Ya, menurut gue sebenarnya hidup semuanya sama aja. Betul. Banyak yang orang kaya yang melahirkan anak dan anaknya juga mungkin bikin usaha. Karena bapaknya kaya, dia bikin usaha, kan tetap bekerja keras. Menurut gue tidak masalah. Gue lupa ada acaranya, ada programnya atau enggak. Cuma gue pernah dengar cerita tuh. Taruhlah ada 100 orang, ditaruh di sebuah kampung. Dan 100 orang ini dikasih duit yang sama. 100 juta gitu misalnya. Iya. Setiap 100 orang. Dan dilihat perubahannya selama 6 bulan. Betul. Iya kan? Iya. Itu akan kelihatan tuh. Siapa yang miskin, siapa yang akhirnya bertambah duitnya atau apa. Siapa yang tajir. Jadi resource yang dikasih sama dunia ini sebenarnya buat kita tuh sama. Kita dikasih waktu 24 jam yang sama. Kita dikasih, ya kalau fisik sih, kita nggak bisa rubah lah ya kalau misalnya kekurangan fisik atau apa. Cuma resource yang dikasih sama dunia tuh sama sebenarnya kan. Betul. Buku atau informasi yang dikasih juga sama. Internet kita bisa akses dari manapun, ya kan. Jadi sebenarnya itu tergantung orangnya juga. Tergantung orang dan tergantung orangnya. usahanya. Mantap sekali hari ini, guys. Seru obrolannya. Gua tunggu gua di sana ya. Siap. Gua akan main ke Logika Frimawan Siap. segera. Tapi bakal capek banget pasti anjir. Dan Tadi kan lu udah ngerasain, gue juga capek kan itu. Gimana caranya? Ya sama-sama lah. begitu. Keren sekali Frimawan, tepuk tangan hadirin teman-teman. Jangan lupa nonton Logika Frimawan setiap minggu dan juga Pojok Terminal setiap hari Kamis. Guys, mantap. Sampai ketemu lagi di Pojok Terminal. Bye.